Kasus penganiayaan terhadap korban M yang diduga dilakukan oleh bos tempat karaoke JF dan petugas keamanan MI dibantah oleh kuasa hukum kedua tersangka. Menurut kuasa hukum, korban hanya diinterogasi terkait dugaan penggelapan. Sementara pihak tempat karaoke juga melapor balikan korban M dengan tuduhan penggelapan dan kasusnya saat ini dalam tahap penyidikan. Hal tersebut dikatakan oleh kuasa hukum tersangka JF dan MI, Indri Hapsari. Ia mengatakan ditetapkan dan ditahannya kliennya karena penganiayaan terhadap korban M, salah satu karyawan The Nine, tidak benar. Pasalnya, kedua tersangka hanya melakukan interogasi terhadap korban terkait dugaan penggelapan dan tidak melakukan penganiayaan. Terkait dengan adanya luka lebam di wajah korban, kuasa hukum mengaku tidak tahu menahu. Padahal saat setelah diinterogasi, korban dibawa ke Polresta dan tidak terdapat luka lebam. Terkait dengan barang bukti berupa payung saat dirilis kepolisian, kuasa hukum membantah. Karena di ruang korban diinterogasi tidak ada payung. Sementara tidak adanya rekaman CCTV, dikarenakan CCTV yang ada pada ruang lokasi saat interogasi sedang dalam perbaikan sehingga tidak ada rekaman. Sedangkan ditahannya kliennya, kuasa hukum akan melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka JF mengingat kondisi kesehatannya yang terganggu. Sementara itu, ditangkap dan ditahannya bos The Nine dan salah satu petugas keamanan membuat pihak The Nine melaporkan balik korban ke Polresta Malang Kota dengan tuduhan penggelapan. Korban M diduga melakukan penggelapan keuangan perusahaan hingga jutaan rupiah. Laporan dari pihak The Nine sendiri sudah diterima dan saat ini statusnya naik ke tahap penyidikan. Terkait pemukulan gimana? Tidak ada terjadi pemukulan. Di sini juga tidak ada payung yang disediakan seperti yang diberitakan, karena di sini nggak ada tempat yang mengandung yang bisa mendatangkan hujan. Di sini ada tempat meeting, tempat istirahatnya owner dengan keluarganya, dan ketika ada apa yang harus dirapatkan dengan teman-teman semua ya di sini, tempatnya di sini. Tapi yang jelas Jeffrey dan disaksikan banyak pegawainya tidak pernah mengatakan bahwa ini Jeffrey adalah orang yang keberatan hukum. Saat habis diperiksa di sini, ditanyai, itu sesuai SOP, itu diperbolehkan owner atau pimpinan menanyakan kenapa terjadi seperti ini. Saat ditanyakan itu, saat dibilang ada pemukulan itu, Mamat yang berada di sini hanya menepis topi saja, menepis topi dari saudara Mia dengan posisi yang duduknya seperti ini. Saya kira tidak ada tenaga yang bisa melakukan dengan keras. Dan setelah itu terjadi, Mia sempat dibawa ke BCA. Dibawa ke BCA, tidak ada luka memar apapun yang terjadi di pelipis mata. BCA mana, Pak? Kenapa? Di BCA mana? BCA Basuki Rahmat. Gak ada luka, gak ada memar, gak ada air mata yang keluar. Kalau ada memar yang seperti itu pasti kan ada air mata yang keluar. Kita tinggal nunggu ACC dari pihak kepolisian untuk bagaimana kita untuk diberi kesempatan untuk penangguhan penahanan atau tidak, di mana sekarang ini kondisinya sedang COVID pertama, yang kedua kondisi klien saya yang kurang baik karena habis melalui operasi, kemudian ada riwayat dia stroke ringan. Simon Alfredo melaporkan. Menanggapi keluhan dari ratusan tenaga medis di Rumah Sakit Lapangan, anggota Komisi 9 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Lapangan Kota Malang. Dalam sidak tersebut ditemukan ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lapangan Jalan Ijen sudah 4 bulan belum dibayar. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Ahmad melakukan sidak di Rumah Sakit Lapangan COVID-19 Ijen Bolipart Jalan Ijen Kota Malang. Sidak ini dilakukan terkait adanya keluhan dari ratusan tenaga medis yang belum menerima gaji. Kedatangan anggota Komisi 9 DPR RI ini ditemui langsung oleh Kepala Rumah Sakit Lapangan Heri Sutanto. Usai melakukan sidak, Ali Ahmad mengakui sudah 4 bulan keterlambatan pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan atau nakes. Keterlambatan pembayaran gaji nakes ini dikarenakan adanya pengalihan dana dari BNPB ke Kemenkes. Maka pembayaran gaji dari bulan April hingga sekarang masih belum dapat dicairkan.
Terkait permasalahan ini, Ali Ahmad mengaku Komisi 9 DPR RI menghubungi Kementerian Kesehatan dan akan terus mengawal agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga tidak berdampak pada pelayanan pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit lapangan. Memang benar dari Januari, Februari, Maret itu sudah diselesaikan oleh BPD, tapi untuk selanjutnya itu sudah ditarik oleh Kemenkes. Namun sampai sekarang, sampai 4 bulan ini memang belum dibayar tenaga medis tersebut, dan jumlahnya cukup banyak, yaitu kalau kita hitung dokternya tadi ada 25 lebih, terus tenaga pendukung dan lain-lain itu sampai 80 bahkan sampai 100. Nah ini 4 bulan belum diselesaikan sama Kemenkes. Maka dari itu saya sudah telepon kepada kementerian kemarin, pada Pak Menteri, apakah benar hari ini sudah diverifikasi oleh staf kementerian, dan tadi juga saya tanyakan apakah sudah ditelepon sama Kemenkes. Sudah, jadi tadi diverifikasi, semoga ini jadi cepat cair dan insya Allah ini akan kami kawal, karena tenaga nakes ini sangat benar-benar harus diperhatikan betul, apalagi sudah 4 bulan, belum lagi keluarganya, tempat tidurnya, ini kan sangat repot kalau sampai nakesnya tidak segera diselesaikan. Dari itu tugas kami sebagai anggota Komisi 9 dan kebetulan ini dapil kami harus kawal betul sampai tuntas, sampai ini bisa realisasi. Kalau nilainya cukup banyak ya, tadi cateringnya aja 4 miliar, itu cateringnya saja. Tapi catering sudah mulai dicicil ya, jadi nah, belum rumah tinggalnya, rumah kosnya, ini kan juga belum diselesaikan. Itu yang bagian sarana ya, belum pribadinya sendiri. Karena dokter ini sama sekali belum dibayar. Jumlahnya tidak dibuka sih, tapi ya cukup banyak lah. Kalau jumlah sampai 100 orang 4 bulan itu kan juga cukup banyak. Ini para dokter ada. Siman Alfredo melaporkan. Diduga tidak memiliki izin dan kadaluarsa sejumlah iklan reklame di Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu diturunkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Batu. Kamis pagi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu menurunkan paksa sejumlah iklan reklame yang tersebar di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Diturunkannya dengan paksa oleh Satpol PP ditenggarai iklan reklame yang bertebaran di sepanjang jalan protokol lantaran tidak berizin, bahkan ada pula yang masa izinnya kadaluarsa. Dengan mengerahkan puluhan anggotanya, ditertibkannya iklan reklame selain tidak berizin, juga mengganggu keindahan Kota Batu dan pandangan pengguna jalan. Sekretaris Satpol PP menjelaskan, penertiban iklan reklame ini sebagai bentuk penegakan peraturan daerah Kota Batu, sehingga setiap iklan reklame harus mengantongi izin dari Dinas Perizinan. Iklan reklame yang ditertibkan tidak hanya milik swasta, namun milik sebuah dinas yang tidak layak penempatannya, juga diturunkan secara paksa oleh petugas Satpol PP. Rencananya penertiban iklan reklame tidak hanya sebatas pada iklan reklame insidentil, namun papan iklan reklame permanen seperti baliho, partai politik, dan produk perusahaan jika tak memiliki izin juga akan ditertibkan dan diturunkan secara paksa. Ini adalah pelaksanaan dari tugas kami melakukan penertiban dan terutama di bidang iklan. Nah, kami sudah koordinasi dengan Dinas Perizinan. Ya, untuk saat ini kita melakukan penertiban untuk reklame insidental. Oke. Itu sudah kami lakukan inventarisir berapa titik, terutama di Jalan Panglima Sudirman, kemudian Gajah Mada, di Diponegoro akan kita lakukan penertiban. Yang pertama yang tidak berizin, terus yang kedua reklame-reklame insidental yang mengganggu atau berada di fasilitas-fasilitas sesuai dengan aturan untuk tidak menempel di pohon atau kemudian di fasilitas umum kayak di tiang listrik maupun yang di tiang telepon. Insya Allah ke depan juga akan dilakukan penertiban. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki pertengahan kemarau, volume air sungai di wilayah Slorejo Dau mulai berkurang. Kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian. Pada puncak kemarau, penggiliran jatah air dilakukan sehingga tanaman mulai kekurangan air. Memasuki pertengahan kemarau, volume air sungai di Slorejo Dau mulai mengalami penurunan. Sungai ini mengairi lahan pertanian di beberapa kawasan seperti Slorejo, Tegalweru, Petung Sewu, dan beberapa wilayah lainnya.
Ketika kemarau, volume air berukuran berdampak pada berkurangnya pasokan air sehingga lahan pertanian sering kekurangan air. Hal ini berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal baik volume maupun kualitas. Di kawasan Selorejo dan sekitarnya lebih banyak ditanami jeruk dibandingkan sayuran, terlebih pada kemarau hanya sedikit lahan yang ditanami selain jeruk akibat keterbatasan faktor air. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, apabila kemarau panjang maka penggiliran diberlakukan dan tidak jarang, petani mendapatkan jatah air 1 bulan sekali sehingga untuk penyiraman sebagian harus membeli air. Di lokasi terlihat volume air masih terlihat cukup besar mengalir dibantu dengan kondisi cuaca yang masih turun hujan sehingga sangat membantu para petani. Jelang puncak kemarau, para petani sudah mulai menanam tanaman yang cocok dan tidak membutuhkan ketersediaan air yang banyak, salah satunya seperti tanaman jagung. Sudah berkurang, dari sebulan kemarin sebenarnya sudah berkurang, tapi ketika beberapa hari ini turun hujan. Terbantu Pak ya? Terbantu sekali. Repotannya biasanya mulai bulan 6 akhir itu biasanya mulai sulit paling lama itu biasanya kalau giliran dapat air irigasi itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat tidak adanya pembatasan berat tonase kendaraan yang melintas, jalan penghubung antar wilayah Kecamatan Dau mulai mengalami kerusakan. Namun sayang belum ada perbaikan sehingga kerusakan bisa semakin parah dan mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas. Beginilah yang terlihat setiap hari di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu, tepatnya di wilayah Kraguman. Jalan penghubung ini ramai dilintasi berbagai jenis kendaraan setiap harinya. Tidak adanya pembatasan tonase berat kendaraan yang melintas dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan badan jalan. Di beberapa titik jalan sudah berlubang dan bergelombang sehingga mengganggu kelancaran aktivitas warga dan pengguna jalan, terlebih pada jam sibuk pagi dan sore hari. Menurut petugas Supeltas tempat menjelaskan, mulai pagi biasanya truk pengangkut pasir melintas dari Wagir menuju ke arah Batu, walaupun tidak terjadi kemacetan karena jalan sudah ada pelebaran. Di lokasi pukul 12 siang, arus kendaraan yang melintas masih ramai dan pengendara harus lebih berhati-hati dan melintas perlahan ketika memasuki area jalan rusak dan bergelombang. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan sudah ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan arus kendaraan bisa lebih lancar, terlebih jalan ini ramai dilintasi setiap harinya. Mulai pagi ada orang berangkat kerja, terus sore pas pulang kerja. Terus yang truk-truk juga sering melintas ke sini juga truk-truk? Ya sering, dari arah ini Malang, ke tembusan ke Batu, jalan pintas. Ya itu aja. Tapi nggak pernah macet ya? Oh nggak pernah macet. Kadang-kadang kalau cuma truk-truk aja yang besar yang banyak yang lewat ya. Truk yang besar tapi nggak pernah macet. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Forpimda Kota Batu, Wali Kota Batu bersama Wakil Wali Kota Batu, Kapolres Batu, Dandim 0818, BNN Batu, Kajari Kota Batu mengikuti upacara virtual peringatan Hari Bayangkara ke-75 di Rupatama Mapolres Batu. Wali Kota Batu berharap sinergitas antara pemerintah dan kepolisian bisa terus ditingkatkan, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19. Momentum peringatan Hari Bayangkara ke-75 tahun ini dilakukan dengan upacara virtual yang dipimpin Presiden Indonesia Joko Widodo. Mengusung tema transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Upacara peringatan di Kota Batu digelar di Mapolres Batu dan dihadiri Porpimda Kota Batu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ancaman terhadap masyarakat semakin kompleks. Karena itu, Kepolisian RI harus menguasai iptek, bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan bertindak tegas. Usai mengikuti upacara peringatan secara virtual, Kapolres Batu juga menggelar acara tasyakuran dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kapolres juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota dan juga Desa Telekung yang dinilai sukses menjalankan PPKM Mikro sebagai langkah untuk mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan di momen peringatan Hari Bayangkara ini berharap peran kepolisian dalam mendukung dan membantu percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat Kota Batu bisa terus dilakukan dan mendapat dukungan semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat Kota Batu. Salah satunya lewat pemberian vaksinasi COVID-19. Di Hari Bayangkara ke-75 ini untuk Polres Batu, kami berharap semoga apa yang menjadi impian Pak Kapolri menjadi Polri yang presisi dan Polres Batu dapat melayani, melindungi, mengayomi masyarakat Batu dan makin dicintai dan bermanfaat bagi warga khususnya Kota Batu. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengucapkan selamat dan berharap sinergitas antara pemerintah dan kepolisian bisa terus ditingkatkan. Tidak hanya dalam hal keamanan dan ketertiban saja, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19. Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-75 untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga bertambah usia, Polisi Republik Indonesia bertambah berjaya. Dan alhamdulillah selama saya bertugas, saya diberi amanah dengan Pak Wawa di Kota Batu ini, hubungan kerja kami, hubungan silaturahmi kami dengan Polres sangat baik, dengan Forkompimda sangat baik. Mudah-mudahan ini terus bisa berlangsung dan kami mendoakan bertambah usia, Bayangkara bertambah jaya. Yanto Yancong melaporkan.